Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Aprian Yusuf dari kelas 2G. Di sini saya akan membahas materi mengenai rantai makanan, jaring-jaring makanan, dan piramida makanan dalam sebuah ekosistem. Oke teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga kita semua masih diberi nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum masuk pada pembahasan, saya akan menyampaikan tujuan mengapa saya mengambil materi ini. Tujuannya yaitu agar teman-teman semuanya dapat mengetahui jenis interaksi pada rantai makanan, jaring-jaring makanan, dan piramida makanan dalam sebuah ekosistem. Oke, langsung saja kita masuk pada pembahasan yang pertama. Sebelumnya teman-teman tahu tidak apa sih itu rantai makanan? Iya betul, rantai makanan adalah suatu ekosistem makhluk hidup, yaitu perpindahan energi makanan dari sumber daya tumbuhan melalui seri organisme atau melalui jenjang makan, di mana suatu organisme memakan satu sama lain untuk mendapatkan energi dan nutrisi dari organisme yang dimakan. Dalam rantai makanan ini, ada yang berperan sebagai produsen dan ada yang berperan sebagai konsumen. Produsen adalah organisme yang mampu membuat makanannya sendiri. Contohnya adalah tumbuhan hijau. Keberadaannya tidak bergantung pada ketersediaan makanan, akan tetapi bergantung pada keseimbangan alam. Sedangkan konsumen yaitu makhluk hidup yang bergantung pada makhluk lain, karena dia tidak bisa memproduksi makanannya sendiri seperti halnya produsen. Maka dari itu, untuk menjaga kelangsungan hidupnya, konsumen bergantung pada organisme lainnya. Contohnya yaitu manusia dan hewan. Kemudian, yang perlu teman-teman ketahui bahwa tumbuhan mampu memproduksi makanannya sendiri dengan cara yang dikenal dengan fotosintesis. Pada proses fotosintesis, tidak hanya berguna bagi tumbuhan itu sendiri, tetapi fotosintesis bermanfaat juga bagi konsumen untuk dijadikan sebagai sumber energi. Mungkin ada dari teman-teman yang belum tahu tentang apa sih itu fotosintesis? Jadi, fotosintesis adalah proses pengubahan senyawa air dan karbon dioksida dibantu oleh cahaya matahari yang diserap oleh klorofil sehingga menghasilkan senyawa glukosa. Nah, semoga teman-teman bisa paham ya sampai di sini. Berikutnya, terdapat 3 tingkatan yang dimiliki oleh konsumen. Apa saja sih teman-teman? Ada yang tahu? Iya, betul. Tingkatannya yaitu konsumen primer, konsumen sekunder, dan konsumen tersier. Nah, teman-teman, berikut adalah penjelasan dari masing-masing konsumen berdasarkan tingkatannya. Yang pertama, konsumen primer. Konsumen primer merupakan pemakan, produsen atau tumbuhan dan biasanya disebut sebagai konsumen herbivora. Contoh dari konsumen ini yaitu kelinci, kerbau, sapi, dan lain-lain. Berikutnya yaitu konsumen sekunder, merupakan organisme yang sumber makanannya dari tingkat trofik sebelumnya. Tingkatan ini diisi oleh hewan karnivora yang masih bisa dimangsa oleh hewan lain. Contohnya yaitu tikus. Dan yang ketiga yaitu konsumen tersier. Konsumen tersier merupakan konsumen pemakan konsumen kedua dan seterusnya hingga konsumen yang terakhir yang disebut dengan konsumen puncak. Hewan yang berada di konsumen puncak ini biasanya merupakan hewan yang tidak bisa dimakan oleh hewan lainnya. Contohnya yaitu singa, buaya, dan burung elang. Nah teman-teman, dalam tingkatan atau komponen rantai makanan, selain produsen dan juga konsumen, ada juga yang disebut dengan pengurai atau dekomposer. Pengertian dari pengurai atau dekomposer adalah organisme yang bertugas untuk menguraikan sisa-sisa makhluk hidup yang telah mati. Adanya dekomposer membuat keseimbangan ekosistem terjaga, karena semua organisme kembali lagi ke awal bentuknya, yaitu sumber daya alam. Hasil penguraian organisme yang telah mati akan dikembalikan ke tanah dalam bentuk mineral, yang akhirnya akan digunakan kembali oleh tumbuhan berklorofil sebagai produsen. Nah, teman-teman, selanjutnya kita akan mencoba mengurutkan rantai makanan yang terjadi di dalam ekosistem laut. Yang pertama ada fitoplankton. Fitoplankton dimakan oleh zooplankton, dan zooplankton dimakan oleh ikan yang berukuran kecil. Kemudian, ikan berukuran kecil dimakan oleh ikan berukuran sedang, dan ikan berukuran sedang dimakan oleh ikan besar. Dalam rantai makanan ini, yang berperan sebagai produsen adalah fitoplankton. Mengapa demikian? Karena jumlahnya yang terbilang banyak dan menjadi cadangan bagi sebagian makhluk hidup pada ekosistem air.
Lalu zooplankton berperan sebagai konsumen tingkat 1. Ikan-ikan kecil berperan sebagai konsumen tingkat 2. Ikan sedang berperan sebagai konsumen tingkat 3. Dan ikan besar berperan sebagai konsumen tingkat 4 atau puncak. Jika ikan besar mati, maka akan diuraikan oleh dekomposer atau pengurai berupa mikroorganisme. Semoga sampai di sini teman-teman paham ya. Berikutnya kita akan belajar tentang jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan merupakan gabungan dari rantai makanan yang saling berhubungan, dikombinasikan tumpang tindih dalam suatu ekosistem. Biasanya jaring-jaring makanan ini dikenal dengan nama lain yaitu sumber daya konsumen. Makhluk hidup dan lingkungan merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dalam jaring-jaring makanan ini. Memang, rantai makanan dan jaring-jaring makanan sekilas terlihat sama ya, tetapi kenyataannya berbeda. Teman-teman, ada yang tahu tidak di mana letak perbedaannya? Iya, betul. Perbedaannya yaitu organisme yang terkumpul pada jaring-jaring makanan memiliki ragam jenis organisme yang bisa dipilih menjadi makanannya. Sementara dalam rantai makanan, organisme yang berperan menjadi konsumen hanya mempunyai satu pilihan makanan saja. Maka, organisme dalam rantai makanan lebih sedikit jika dibandingkan dengan organisme pada jaring-jaring makanan. Dapat dilihat pada gambar bahwa yang berperan sebagai produsen atau penghasil makanan sendiri adalah tumbuhan dan dimakan oleh konsumen tingkat 1, yaitu serangga herbivora dan serangga predator, burung pemakan biji-bijian, tikus, dan kelinci. Lalu serangga herbivora dan serangga predator dimakan oleh katak, laba-laba, dan burung pemakan serangga. Lalu burung pemakan biji-bijian dimakan oleh rubah dan burung elang. Tikus dimakan oleh rubah, burung elang juga dimakan oleh ular. Kelinci dimakan oleh rubah dan burung elang, lalu laba-laba dimakan oleh katak dan burung pemakan serangga. Katak dimakan oleh ular, kemudian burung pemakan serangga dimakan oleh elang dan rubah. Lalu ular dimakan oleh burung elang. Dan jika burung elang dan rubah mati, maka mereka akan dimakan oleh bakteri pengurai. Semoga sampai di sini teman-teman paham ya. Oke, teman-teman, selanjutnya kita akan membahas mengenai piramida makanan. Nah, piramida makanan atau sering juga disebut dengan piramida ekologi merupakan representasi grafis dari hubungan antara berbagai jenis organisme yang hidup dalam suatu ekosistem di bumi. Setiap tingkatan dalam piramida makanan itu sendiri membentuk susunan yang memiliki tingkat trofik yang berbeda-beda berdasarkan siapa yang memangsa siapa. Piramida makanan ini menjadi sebuah gambaran dari hubungan antar organisme pada setiap tingkat trofiknya. Hubungan atau interaksi yang terjadi antara setiap organisme dalam piramida makanan digambarkan membentuk kerucut atau lebih mudahnya yaitu seperti bentuk piramida. Teman-teman, piramida makanan sendiri dapat dikelompokkan menjadi 2 kelompok berdasarkan ekosistem makhluk hidup. Pengelompokannya yaitu piramida makanan ekosistem air dan piramida makanan ekosistem darat. Piramida makanan dibagi menjadi 2 karena pada dasarnya habitat dan makanan makhluk hidup secara umum terbagi menjadi darat dan laut. Oleh karena itu, jenis makanan, cara hidup, dan ekosistemnya juga pasti berbeda. Berikut saya akan memberikan contoh rincian piramida makanan pada ekosistem darat. Nah, teman-teman, bisa dilihat pada gambar tropik 1 bahwa tumbuhan mempunyai peran yang sangat penting dalam piramida makanan ini. Karena tumbuhan berperan sebagai produsen yang dihuni oleh berbagai tumbuhan seperti rerumputan dan tumbuhan yang daunnya dikonsumsi oleh sebagian besar populasi yang ada di daratan. Lalu pada tropik 2 diisi oleh konsumen tingkat 1, contohnya yaitu serangga dan tikus yang memakan produsen atau tumbuhan dan sejenisnya. Pada tropik 3 diisi oleh konsumen tingkat 2, contohnya ayam dan hewan sejenisnya yang mengkonsumsi serangga dan belalang. Dan yang terakhir ada tropik 4 yang diisi oleh ular dan burung elang yang merupakan konsumen tingkat 3 atau konsumen puncak. Oke, mungkin materi kali ini sampai di sini dulu ya. Dan semoga teman-teman bisa paham mengenai rantai makanan, jaring-jaring makanan, dan piramida makanan beserta contoh yang telah saya jelaskan tadi. Mungkin sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.